Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221100, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya terkait koneksi antar materi, topik 5, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, mengenai telaah praktik baik yang memerdekakan. Di sini saya akan mengkaitkan pemahaman saya dari topik 5 sampai topik 1. Konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan yang memerdekakan artinya memerdekakan secara lahir dan batin, di mana berkaitan dengan 3 aspek, yaitu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantoro berharap para guru mampu menanamkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Hal ini telah diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka, yaitu berkaitan dengan penerapan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Di sini berkaitan dengan identitas manusia Indonesia ya. Terdapat 3 nilai hakiki sebagai nilai-nilai khas bangsa Indonesia, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian ada nilai Pancasila, dan yang ketiga nilai religius. Manusia Indonesia sendiri identik dengan keberagaman budaya, kepribadian yang ramah, dan suka bergotong royong. Berkaitan dengan pendidikan yang memerdekakan itu dapat diterapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini tepat digunakan? Karena pembelajaran ini berkaitan dengan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, hendaknya guru melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan, karakteristik, serta gaya belajar peserta didik. Kemudian di sini guru tidak diperkenankan untuk menuntut, tetapi menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai fasilitator bagi peserta didik, di mana guru dapat menyediakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya di sini ada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam proses pembelajaran. Berikut adalah demonstrasi yang sudah saya terapkan saat PPL 1 di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Ketika proses pembelajaran, saya telah menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik, yaitu ada bernalar kritis, kemudian kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Bernalar kritis peserta didapatkan saat mereka melaksanakan kegiatan diskusi menggunakan LKPD yang sudah saya bagikan. Kemudian kolaboratif juga berkaitan dengan penyelesaian masalah di LKPD serta melaksanakan kegiatan praktikum. Praktikum yang dilaksanakan yaitu identifikasi asam basa. Kemudian komunikatif mereka dapatkan saat memaparkan hasil percobaan mereka setelah melakukan kegiatan praktikum, dan nilai kreatif mereka dapatkan saat pembuatan poster setiap kelompok untuk menampilkan hasil percobaan praktikum identifikasi asam basa. Kemudian di sini terdapat strategi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pelajaran kimia. Disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, itu di sekolah dapat membuat proyek P5 atau penerapan profil pelajar Pancasila ini, yaitu pameran ekonomi kreatif pembuatan ekoprint. Nah, dengan pembuatan proyek ini, karakter yang dapat terbentuk pada peserta didik yaitu ada kreatif, ketika mereka ingin
menyusun atau menemukan ide-ide dalam membuat ekoprint, kemudian berpikir kritis, kolaboratif jika kegiatan itu dilaksanakan secara kelompok, dan mandiri saat mereka menentukan mau dibuat seperti apa karya yang mereka hasilkan. Bisa berupa tas, atau pakaian, atau yang lain sebagainya. Kemudian peserta didik juga akan belajar mengenai kearifan lokal di sekitar lingkungan mereka. Peserta didik dapat menggunakan daun atau bunga yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah mereka. Demikian pemaparan hasil belajar saya terkait topik 5 koneksi antar materi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.